Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam badan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para kesepuan, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, hidayah serta taufiknya, sehingga kita dimudahkan pada subuh kali ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahannya dalam melaksanakan sholat berjamaah, sehingga mudah-mudahan dengan wasilah sholat berjamaah tersebut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunjing, menggibah sudah sama-sama kita ketahui itu dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan. Bahkan itu diantaranya adalah termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mensabdakan bahwasanya dosa gibah itu diantara dosa maksiat yang siksanya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum mereka menuju kepada akhirat. Nah, sehingga di sini perlu kita pahami, ternyata ada beberapa yang menggunjing, membicarakan orang lain itu ternyata diperbolehkan. Bahkan mungkin termasuk sesuatu yang diwajibkan tatkala kita membicarakan orang lain. Malah sangat dianjurkan, sangat diperbolehkan. Ada dua perkara paling tidak yang kita sangat dianjurkan, kita diperbolehkan membicarakan orang lain. Yang pertama adalah dalam persidangan. Jadi kalau kita dalam persidangan, kemudian kita disuruh hakim untuk menyebutkan semuanya, maka sebutkan dalam persidangan. Dan ini bukan termasuk mengunjing, ini pengecualian. Karena biasanya dalam persidangan kita masuk, kemudian ntar kita akan ditanya-tanya, kemudian setelah itu maka kita diperbolehkan kalau seandainya memang itu bersinggungan dengan harus menyebutkan nama orang dan kita menyebutkan apa kejadiannya, maka itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Bukan akhirnya lantas setelah itu haram, akhirnya tidak berbicara sama sekali. Coba Bapak sebutkan apa kesalahannya Kang Erdis. Akhirnya dia mau jadi Kang Sony nih. Akhirnya kemudian tanya lagi, Kang Sony, apa kesalahan Kang Erdis? Maaf Pak Hakim, saya tidak mau membicarakan orang lain karena itu adalah menggunjing, dosanya besar. Sehingga maaf, walaupun saya dikasih 1 miliar, saya tidak bakal bercerita. Nah, ini Kang Sony jarang ikut belajar ilmu agama, sehingga akhirnya ada problem tidak mengetahuinya. Contohnya ini. Sehingga di sini memang benar menggibah itu suatu yang dilarang dalam agama.
Tapi dalam persidangan maka diperbolehkan untuk kita membicarakan orang lain dengan jelas terperinci, tidak menjadi masalah. Nah kemudian yang kedua, nah ini yang sering kita alami, yaitu kita membicarakan orang lain diperbolehkan untuk menjaga keamanan orang lain. Jadi untuk menjaga keamanan orang lain agar tidak terkena fitnah kejelekan orang ini, maka itu diperbolehkan. Contoh, Kang Tata punya kebiasaan nih suka mencuri, sehingga akhirnya diberitahukan kepada Kang Yanto, awas hati-hati, Kang Tata ini suka ngambil uang. Nah sehingga dengan Kang Yanto bercerita itu bukan artinya menggunjing Kang Tata, tidak sama sekali. Tapi itu untuk menjaga daripada keamanan yang lainnya. Ini diperbolehkan, bahkan hukumnya wajib. Karena kalau kita biarkan ternyata Kang Tata ngambil uangnya orang lain, hukumnya malah kita dapat dosa. Karena kita membiarkan orang lain agar terkena kejahatan, kejelekan orang lain. Maka itu tidak diperbolehkan dalam agama. Kita diperintahkan untuk mengajak kebaikan dan juga menjaga keamanan orang lain. Apalagi dalam beberapa keterangan bagaimana istimewanya kalau kita menjaga orang lain. Di antaranya ada 2 mata kata Nabi Muhammad SAW yang tidak akan disiksa kelak oleh Allah di hari kiamat. Sehingga mata ini yang akan menjadi penyebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mata yang dia itu menangis karena takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Menangis takut dengan murka dan adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini mata tidak akan disiksa di hari kiamat. Artinya orangnya akan dijaga, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang dia itu menjaga keamanan orang lain. Jadi dia begadang di pos kampling untuk menjaga keamanan orang lain. Tidak menjaga untuk dirinya. Kalau begadang ngopi di rumah sendirian, oh ini nggak termasuk. Makanya kalau yang suka begadang sekalian aja muter-muter gitu loh. Ya, jaga keamanan orang lain. Contoh Kang Toib, kalau tidur tuh jam 3, jam 4. Maka kalau Kang Toib itu begadang di rumahnya saja, itu pahalanya ndak ada. Tapi kalau ternyata Kang Toib ini daripada saya di rumah, saya muter menjaga keamanan orang lain. Maka di sini matanya Kang Toib ini di hari kiamat tidak akan menjadikan sebab masuk neraka, akan menjadikan sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjaga keamanan orang lain. Nah, sehingga tatkala kita menjaga keamanan orang dijamin luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Begitu ya keamanan orang lain daripada kejelekan, kejahatan, fitnah orang lain. Nah, sehingga ini sekali lagi bukan termasuk menggunjing. Jadi kita menjelaskan orang lain karena dia punya kebiasaan yang buruk yang bisa mengakibatkan orang lain kena dengan kejelekannya, maka ini diperbolehkan, ya. Untuk naon-naon tidak menjadi masalah yang seperti ini, ya. Tapi ingat, dengan kadar kejelekan itu saja. Kadang-kadang kita ini bablas. Oh, ini Haji Gaul nih biasanya tuh suka ngambil sendalnya orang lain. Tapi bukan cuma itu loh. Kalau jualan tuh tidak pernah jujur. Nah ini gunjing kalau yang kedua ini. Kalau yang pertama bicara masalah sendal, orang agar hati-hati. Karena Haji Gaul ada di musola sekarang ini. Yang punya sendal hati-hati ya. Tolong dijaga mulai sekarang. Nah sehingga waktu kita membicarakan Haji Gaul dengan kejelekan itu enggak dosa. Tapi kalau setelah itu akhirnya kita bercerita yang selain itu, maka itu yang diperbolehkan. Oh juga kalau jaga nggak pernah jujur, nggak benar orangnya itu haji tapi nggak benar orangnya. Nah maka di sini kita yang dilarang yang seperti itu. Jadi kita diperbolehkan membicarakan tentang yang saat itu saja untuk menjaga keamanan orang lain. Tapi kalau seandainya toh ternyata antar Haji Gaul ternyata punya kebiasaan buruk yang lainnya dan kita untuk menjaga orang lain daripada fitnahnya beliau, maka itu diperbolehkan. Jadi intinya kita boleh membicarakan orang lain untuk menjaga keamanan orang lain. Tapi selebihnya daripada itu kita dilarang dalam agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya, ayo jangan kita membicarakan orang lain karena itu siksanya sangat besar. Kemudian adabnya didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Makanya kata Nabi, kalau engkau tidak bisa berkata baik, diam saja. Diamnya kita ini bisa berbuah pahala daripada kita berbicara yang tidak baik, apalagi sampai membicarakan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lidah kita daripada ucapan-ucapan yang tidak baik, khususnya daripada menggunjing membicara orang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dengan ucapan-ucapan yang baik yang keluar daripada lidah kita, dan Allah jauhkan kita daripada membicarakan orang lain sehingga kita dijauhkan oleh Allah daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.